Selamat pagi anak-anak. Setelah tadi kita sudah belajar melalui video call. Nah, sekarang adalah waktunya kita untuk belajar agama. Nah, tema minggu ini adalah nama baruku. Siapa yang masih ingat tema minggu lalu? Ada yang masih ingat? Temanya minggu lalu adalah namaku. Nah, kalau sekarang kita mempelajari tentang nama baruku. Pembelajaran ini akan dipelajari oleh kelas TKA di TK Strada Cakung. Mari kita lanjutkan. Seperti biasa, sebelum kita mengerjakan tugas mewarnai buku agama, nah kita akan mendengarkan cerita dulu anak-anak. Siapa yang suka mendengarkan cerita? Semoga anak-anak suka ya, karena cerita ini berasal dari kitab suci. Judul cerita minggu ini adalah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, ini adalah gambarnya anak-anak. Gambarnya bagus ya. Ada gambar Yesus yang menggunakan baju warna putih. Dan ada juga Yohanes Pembaptis. Mereka berada di Sungai Yordan. Cerita dan ilustrasi gambar ini Bu Tasya ambil dari e-book Kisah-Kisah Perjanjian Baru yang diterbitkan oleh Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir di Salt Lake City, Utah. Kita mulai ceritanya ya. Telinga dibuka. Duduk yang manis. Nah, anak-anak, coba dilihat. Ini ada gambarnya siapa ya? Ini namanya adalah Yohanes. Yohanes tinggalnya di padang gurun selama bertahun-tahun lamanya. Yohanes menggunakan baju yang terbuat dari bulu unta, anak-anak. Siapa yang tahu unta bentuknya seperti apa? Nah, kalau yang belum tahu, nanti anak-anak coba minta papa atau mama untuk mencarinya di Google ya. Yohanes ini sehari-harinya makan madu dan belalang. Berbeda ya dengan kita ya. Kalau madu rasanya manis. Kalau belalang, Bu Tasya belum pernah coba juga. Apakah anak-anak sudah ada yang pernah mencoba belalang? Orang-orang dari kota datang untuk mendengarkan Yohanes. Maka Yohanes ini biasanya lebih dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengajar orang-orang tentang Yesus Kristus. Dia menyuruh mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan dibaptis. Pastikan semua orang mempunyai dosa. Bu Tasya pernah berdosa. Anak-anak pernah berdosa. Papa mama juga pernah berdosa. Nah, Yohanes Pembaptis ini tugasnya adalah menyuruh orang-orang untuk bertobat sehingga terbebas dari dosa-dosa. Caranya salah satunya adalah dengan membaptis diri dengan menggunakan air. Orang-orang selalu menanyakan Yohanes Pembaptis, bagaimana cara untuk menjadi orang yang baik? Yohanes memberitahu mereka. Caranya yaitu yang pertama, berbagi dengan orang yang miskin atau membutuhkan.
Contohnya, misalnya anak-anak mempunyai uang jajan lebih. Nah, ketika di jalan, anak-anak melihat ada pengamen anak kecil. Apabila anak-anak mempunyai uang lebih, boleh berbagi dengan si pengamen tersebut. Yang kedua adalah selalu menyatakan kebenaran. Maksudnya yaitu dengan tidak berbohong. Di sini siapa yang suka berbohong? Jangan suka berbohong ya, nanti dosa kita menumpuk anak-anak. Dan yang ketiga adalah adil terhadap orang lain. Contohnya, walaupun kita di kelas ini orangnya berbeda-beda, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya hitam. Tapi kita mau berteman dengan semuanya. Nah, contohnya seperti itu. Yohanes menyatakan bahwa Yesus Kristus akan segera datang ke sini. Yesus akan memberi mereka karunia Roh Kudus. Suatu hari, ketika Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang-orang di Sungai Yordan, Yesus datang kepadanya. Dia meminta Yohanes agar membaptisnya. Yohanes tahu bahwa Yesus selalu mematuhi perintah-perintah Allah dan tidak perlu bertobat. Kenapa? Karena Yesus itu tidak memiliki dosa. Yohanes berpikir bahwa Yesus tidak perlu dibaptis seharusnya. Tapi Allah telah memerintahkan semua orang untuk dibaptis. Sehingga Yesus menyuruh Yohanes untuk membaptis dirinya juga. Yesus memberikan contoh bagi kita dengan mematuhi perintah Allah untuk dibaptis. Seperti kita, kalau orang Katolik biasanya dibaptisnya ketika bayi, seperti itu. Ketika Yesus keluar dari air, tiba-tiba Roh Kudus datang kepadanya dalam bentuk burung merpati, cantik sekali. Kemudian terdengar suara. Allah berbicara dari surga dengan mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan." Nah, semua orang kaget melihatnya. Dan mereka juga kaget mendengar suara Allah dari surga. Yohanes Pembaptis juga bersaksi bahwa Yesus adalah benar putra Allah. Seperti itu ceritanya anak-anak. Bagaimana ceritanya? Nah, setelah mendengar cerita tadi, mari kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, tugas kita adalah mewarnai gambar yang ada di gambar ini, yang ada di layar. Gambarnya itu awalnya belum ada warnanya anak-anak. Nah, ini Bu Tasya sudah warnai dengan menggunakan krayon. Ada gambar dede bayi yang digendong oleh mamahnya. Kemudian ada seorang pastor yang membawa air. Air itu bukan sembarang air ya anak-anak. Itu adalah air suci. Nah, anaknya agak dimiringin sedikit. Lalu pastornya menyiram kepala dede bayinya dengan air suci. Tapi bukan disiram seperti memandikan orang ya. Hanya sedikit bagian kepalanya yang dikenakan. Sebagai lambang bahwa kita telah dibaptis.
Seperti itu. Nanti silahkan anak-anak mewarnai gambarnya dengan bagus, dengan menggunakan krayon. Kalau kemarin kita mewarnainya dengan menggunakan pensil warna, nah hari ini kita mewarnainya dengan menggunakan krayon. Warnai yang bagus ya, jangan sampai keluar garis. Semuanya diwarnai. Warnanya boleh sama dengan Bu Tasya, boleh juga bebas. Terserah anak-anak, sesuai dengan kreasi anak-anak. Tapi diingat, yang mengerjakan adalah anak-anak, bukan mama atau papanya ya. Nanti yang mendapatkan bintang, papa dan mama. Oke anak-anak, kita harus selalu jujur. Apapun hasilnya, Bu Tasya pasti akan terima. Terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.